Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 dengan anggota Tasya Putri Tanda NRP 005, Hafiz Alaudin NRP 069, Garuda Zen Dewa Rakai NRP 071, dan terakhir Irfan Aryandi NRP 111 akan memaparkan mengenai paper review dengan judul paper What are the trend and core knowledge of information system, the citation and co-citation analysis. Oke, penelitian ini menyoroti peran krusial teknologi informasi dan komunikasi dalam kesuksesan perusahaan di era global dan digital. Di sini, konsep ISEC diperkenalkan sebagai langkah untuk melindungi informasi dari akses yang tidak sah, modifikasi, atau penghapusan dengan penekanan pada perbedaan antara ISEC dan keamanan cyber. Halo, perkenalkan, nama saya Irfan Aryandi dengan NRP belakang 111. Di sini saya akan menjelaskan pada bab 2, yaitu Theoretical Foundation dengan subbab Information Security. Jadi Information Security ini sejak awal telah melibatkan solusi teknologi seperti kontrol akses dan firewall. Namun keamanan tidak hanya terbatas pada aspek teknis. Konsep triad CAA, kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan menjadi mandat utama untuk melindungi informasi dari akses yang tidak sah atau hacking. Dengan informasi menjadi sumber daya strategis, organisasi memiliki motivasi kuat untuk melindungi aset informasi dari berbagai ancaman baik eksternal maupun internal. Lalu, teori motivasi perlindungan atau PMT menjadi dasar untuk memahami perilaku keamanan informasi. Dengan upaya meta-analisis teratur untuk mengidentifikasi pendorong kritis kepatuhan karyawan terhadap kebijakan keamanan. Menghadapi kompleksitas information security kontemporer, tentang utama melibatkan integrasi efektif antara aspek perilaku, manajerial, dan teknis dalam menghadapi ancaman yang terus berkembang. Pemahaman mendalam tentang kepatuhan kawan dan penerapan teknologi terkini menjadi kunci keberhasilan dalam menjaga keamanan informasi. Lalu saya akan menjelaskan bab 2, yaitu tentang CO-citation analysis. CO-citation analysis ini adalah metode bibliometrik yang efektif untuk menggambarkan hubungan dan memetakan pengetahuan ilmiah. Fokus utamanya adalah memungkinkan analisis artikel yang sering dikutip, mencerminkan persetujuan rekan sejawat, dan menggambarkan konsep kunci dalam suatu disiplin. Penggunaan metode ini menggunakan identifikasi struktur intelektual bidang ilmiah dengan menyoroti hubungan erat antara artikel yang sering dikutip. Contoh penggunaan analisis kutipan bersama termasuk penelitian dalam e-commerce oleh Xiao dan Dualdi yang mengidentifikasi 5 subarea utama. Begitu juga Kuo dari yang menjelajahi struktur pengetahuan Activity Based Costing atau ABC yang menghasilkan 4 topik utama yang membentuk pandangan evaluasi ABC. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu ada data analysis and finding. Yang pertama tentang distribution of ISEC paper. Di sini menyajikan distribusi temporal 8006 makalah keamanan informasi dari Web of Science. Yang kedua ada result of citation analysis. Di sini ditemukan 115 artikel yang dikutip, dan yang terakhir result of CO citation analysis digunakan untuk mengelompokkan dan menggambarkan struktur pengetahuan inti keamanan informasi. Metode penelitian. Pertama, kami menggunakan database kutipan berkelas tinggi dari Web of Science. Lalu, kami mengadopsi analisis kutipan untuk mengidentifikasi penelitian ISEC yang paling berharga. Yang ketiga, kami menerapkan analisis kutipan bersama pada artikel yang dikutip pada langkah kedua untuk menghasilkan matriks kutipan bersama. Keempat, MDS dan analisis clustering diimplementasikan berdasarkan matriks co-citation untuk mengekstrak pengetahuan inti ISEC.
Dan yang terakhir, hotspot penelitian terdeteksi menggunakan analisis frekuensi kata kunci. Oke, selanjutnya tentang knowledge graph. Yang pertama meliputi intrusion detection. Di sini membahas tentang deteksi intrusi yang merupakan isu kritis dalam keamanan informasi. Yang kedua tentang privacy protection, tentang melindungi privasi pengguna dan informasi identitas pribadi saat melakukan pengungkapan data. Yang ketiga tentang secure machine learning, untuk memastikan keamanan informasi pribadi selama proses machine learning. Dan yang terakhir tentang cryptosystem, temuan ini dapat memiliki keamanan data, privasi, dan integritas dalam konteks teknologi informasi. Selanjutnya kembali lagi di knowledge graph. Di sini data service security-nya membahas berbagai aspek keamanan layanan data dalam konteks cloud computing. Dapat dilihat di bawahnya. Lalu masuk ke malware analysis. Di sini menyelidiki metode statis dan dinamis untuk memahami serta mengatasi ancaman dari perangkat lunak berbahaya. Selanjutnya yaitu tentang security decision making. Di sini makalah yang tersebar di kuadran 2, 3, dan 4 yang mengatasi pengambilan keputusan keamanan di tingkat individu dan organisasi. Lalu selanjutnya tentang security management yang fokusnya mencakup tata kelola keamanan, perilaku penghindaran ancaman individu, dan implementasi kebijakan keamanan informasi ISP di organisasi. Lalu result of keyword frequency analysis di sini menunjukkan bahwa penelitian keamanan informasi cenderung fokus pada topik-topik seperti autentikasi, deteksi intrusi, dan enkripsi. Baik, selanjutnya kita masuk ke sesi discussion. Jadi, analisis citasi terhadap 115 jurnal ini menyoroti bahwa penelitian asik itu tidak hanya pada aspek teknis, tetapi juga pada manajerial. Kemudian, dari analisis kositasi juga membuktikan bahwa pengetahuan asik ini dapat dikelompokkan menjadi 8 kelompok. Hal ini menegaskan bahwa faktor manajerial dan teknis itu penting dalam menjaga keamanan informasi. Next. Oke, pembahasan mengenai diskusi yang pertama itu bagaimana perbandingan temuan di penelitian dengan standar ISO IEC 27002. Jadi dikarenakan di mana internet dan juga information system sekarang semakin berkembang pesat, untuk itu International Organization for Standardization dan juga International Electrical Commission itu menetapkan ISO IEC 27002 itu sebagai panduan dan prinsip untuk manajemen keamanan informasi dalam organisasi. Nah, di sini didapati beberapa poin. Yang pertama, ISO IEC 27002 itu mencakup beberapa dimensi. Yang kedua, hasil analisis ini menunjukkan ketidaksesuaian antara yang terjadi sebenarnya juga dengan standar ini. Kemudian beberapa faktor ISAC atau Information Security ini tidak termasuk di dalam standar ini. Dan yang terakhir, penelitian ini dapat digunakan sebagai pelengkap untuk standar ISO IEC 27002 ini. Baik, poin diskusi yang selanjutnya adalah framework atau kerangka kerja untuk mencapai information security. Jadi yang pertama itu mengenai keputusan keamanan. Ini ditentukan oleh setiap stakeholder di atas mengenai bagaimana mereka mengumpulkan informasi dan juga menentukan langkah apa yang perlu diambil. Kemudian yang kedua mengenai solusi teknis. Ini membahas bagaimana berbagai macam teknik untuk menjaga data, bisa contohnya secara inskripsi ataupun secara fisik. Kemudian yang ketiga mengenai solusi manajemen, ini bagaimana tata kelola keamanan dan juga manajemen risiko dari data supaya tetap aman. Sehingga framework ini bertujuan untuk membantu perusahaan dalam mengamankan informasinya. Baik, selanjutnya kesimpulan apa yang bisa kita ambil dari review paper ini. Jadi yang pertama, information security itu penting seiring dengan naiknya serangan dan ancaman terhadap keamanan informasi. Kemudian yang kedua, kebocoran informasi mengakibatkan kerugian baik itu ekonomi dan juga reputasi. Dan yang ketiga, fokus teknik itu pada penelitian layanan, sedangkan untuk manajemen itu pada manajemen risiko dan tata kelola. Yang keempat, perbandingan temuan dalam penelitian ini dan ISO IEC itu sebagian besar sudah sesuai. Dan yang terakhir, framework yang diusulkan itu membantu dalam mencegah insiden keamanan. Baik, sekian pemaparan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.